Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi, pengasuh pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, sering menjadi perbincangan publik tentang bagaimana kedahsyatan karomah atau kewalian Gusmi ketika beliau masih hidup. Banyak kisah kembali diperbincangkan publik terkait kewalian sang kiai. Ada banyak cerita tentang bagaimana sang Gus ini memang sangat unik. Keunikan ini kadang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Ada dua kisah tentang kewalian Gusmi yang mungkin tidak banyak diketahui publik. Salah satu kisah itu adalah bagaimana Gusmi yang tidak pernah membeli BBM di SPBU. Kisah ini diceritakan oleh seorang wartawan senior yang kebetulan pernah mendampingi Gusmi ketika sedang berdakwah di berbagai diskotik di Surabaya. Wartawan ini sebenarnya beragama Katolik, namun oleh Gusmi dia kerap dianggap sebagai saudara dan sering diajak berkeliling untuk masuk ke diskotik maupun tempat hiburan malam di Surabaya. Gusmi biasanya berada di Surabaya antara 3 hari hingga 1 pekan. Kemana-mana Gusmi senang menggunakan hardtopnya. Namun selama seminggu di Surabaya, si wartawan ini tidak pernah melihat Gusmi mengisi BBM di SPBU. Padahal kita tahu sendiri bagaimana borosnya hardtop itu. Pernah suatu saat saya yang diminta menyetir. Beliau minta diantar pulang ke pelosok. Saya lihat penunjuk bensinnya sudah hampir habis. Apalagi hardtop kan boros. Gusmi tak kasih tahu. "Gus, ini harus beli BBM." Beliau hanya jawab, "Wis ayo, supirono. Aku kesel tak turu," ujarnya. Mengetahui BBM yang menipis, sepanjang jalan si wartawan ini agak panik juga. Dia khawatir kehabisan BBM dan harus mendorong mobil bongsor itu. Tapi sampai di Mojokerto ternyata mobil masih jalan. Begitu juga sampai Jombang, Kertosono dan bahkan masih jalan sampai masuk pelataran dalam rumah Gusmi. Keanehan tidak hanya sampai di situ. Saat mobil baru saja berhenti di pelataran rumah, seorang santri tiba-tiba datang dan membawa 1 jerigen berisi BBM. Padahal saat itu kan belum ada telepon. Tapi kok bisa ini? Santri tahu kalau mobilnya sudah waktunya mengisi BBM, kata dia sambil masih merasa heran. Tak hanya soal BBM, kisah kewalian Gusmi juga diceritakan oleh seorang pedagang pasar yang ada di Karangan, Trenggalek. Pedagang ini kebetulan memang masih saudara Gusmi dari jalur Kiai Haji Jazuli Usman, terutama dari jalur Mayan Kediri. Saking dekatnya Gusmi dan pedagang ini, hingga nama anak-anak dari pedagang ini yang memberikan nama adalah Gusmi. Ketika masih hidup, Gusmi yang kerap ziarah ke makam Mbah Mesir di Durenan, Trenggalek, atau sedang menghadiri Jantiko Mantap sering mampir ke toko pedagang ini. Selain bersilaturahmi untuk menanyakan kabar dari saudara Gusmi yang ada di Trenggalek, Gusmi ternyata kerap berhutang uang kepada pedagang satu ini. Gusmi itu sering mampir dan pinjam uang. Biasanya sekarang pinjam, besok sudah dikembalikan. Ada santri yang mengantar uang ke sini, kata dia. Keanehan selalu muncul karena tiap kali pinjam uang, Gusmi selalu bilang kehabisan uang untuk pulang ke Kediri. Namun, besoknya santrinya selalu mengembalikan uang dengan kondisi persis seperti yang dipinjam Gusmi. "Kan dulu di pasar, uang saya gendeli, ditali jadi 1, dikareti gitu. Ada yang 1000-an, ada 5.000-an. Biasanya Gusmi tidak ngitung. Tapi besoknya ya uangnya posisinya tetap karetan gitu. Persis seperti yang kemarin saya kasihkan. Seperti tidak digunakan uangnya itu. Dan selalu saja begitu. Sampai tak titeni, saya ingat-ingat. Pernah 1 lembar uang saya coret ballpoint. Besoknya uang yang saya coret itu juga ikut kembali ke sini, ujarnya keheranan.
Padahal Gusmi ketika datang dan berhutang tidak selalu menggunakan mobil pribadi. Seringkali Gusmi datang dengan mengendarai bus, sehingga uang itu harusnya digunakan untuk membayar bus untuk pulang ke Kediri.